Oke, tes 1 2 Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di perkuliahan saya di metodologi penelitian pariwisata. Oke, sebelumnya ini saya benar-benar baru update OBS-nya. Nah, oke. Ya, kita langsung saja ya. Ini pertemuan ke-6 dan ke-7. Kurang lebih sama. Jadi outputnya saya harapkan nanti Akang Teteh, Bapak Ibu bisa menulis untuk jurnal ilmiah, terutama untuk UTS. Yang ditekankan adalah keluarannya berupa jurnal ya. Untuk nanti kalau UAS kita coba di proposal penelitian agar nanti di semester 8 sudah ada arah risetnya kemana. Baik, ini abstrak ya. Ada ringkasan ya dari suatu penelitian. Ini mungkin sudah saya bahas, tapi saya kembali ulang penekanannya agar kalian bisa lebih paham dan bisa lebih mengerjakannya dengan lebih mudah ya. Ya, ini tempatnya di awal ya. Kalau sudah pernah download beberapa jurnal ya, dicoba di-download dan dibaca tentunya. Lokasi atau letak dari abstrak itu di paling atas. Ini semacam summary ya, atau ringkasan singkat dari suatu penelitian yang memungkinkan pembaca untuk dengan cepat meninjau elemen-elemen penting dari suatu proyek atau riset ya. Ini tempatnya di awal di sini ya. A summary of study and finding written by the author di sini. Lalu ini bagian detailnya ya. Kalau kita yang sekarang kita bahas kan tentang abstraknya. Apa saja sih yang harus ada di abstrak itu? Nah, ini kita kesampingkan dulu ya. Ini kita lanjut. Nah, ini dia masih dari buku yang sama. Ini bukunya menarik. Saya udah share belum ya? Kalau belum nanti tolong kita kontak-kontak di Google Classroom ya. Setahu saya sih udah ya. Yang ada dalam sebuah abstrak apa saja. Ini yang pertama, harus dimulai dengan permasalahan ya. Kita bukannya nyari masalah ya, tapi emang kita mencari solusi dari permasalahan, tentunya dengan riset. Meskipun data yang kita pakai juga data sekunder, tapi dengan metodologi yang tepat itu menjadi sebuah riset. Oke, yang kedua, tujuan dari riset atau penelitiannya seperti apa, harus jelas atau harus diutarakan di abstrak ya, biar lebih jelas nanti arahnya kemana, tujuannya harus bertujuan ya. Bicarakan tentang fenomena pusat yang akan dijajahi. Oke, ini harus lengkap, lokasinya di mana, audiensnya siapa yang jadi objek penelitiannya ya, itu diutarakan di abstrak. Yang selanjutnya ini masih ya, jadi semacam data-data yang menunjang, baik data primer atau sekunder. Ada data jenis pesertanya atau audiensnya siapa ya, dikumpulkannya di mana, dengan metodologi apa ya, semuanya di situ. Ini tema-tema kualitatif, maksudnya jika kita kualitatif kita merujuk atau membuat suatu teori, berbeda dengan kuantitatif yang kita awal mulanya dari sebuah teori yang kita memegang teori tersebut dalam setiap penelitiannya. Kalau kualitatif kita secara garis besar akan membuat suatu teori baru atau teorinya sudah sesuai belum ya gitu ya. Itu kualitatif dan bentuknya adalah tanpa numerik ya, tanpa harus menggunakan ya, meskipun kalau mau membuat populasi sampelnya tetap kita harus hitung juga ya, ada hitungannya juga. Tapi secara garis besar untuk kualitatif lebih ke penekanan si perisetnya adalah alatnya ya. Jadi benar-benar
interview secara mendalam, deep interview. Selanjutnya setelah abstrak selesai, baru kita berikan implikasi atau saran rekomendasi ya di akhir seperti apa. Ya karena abstraknya di awal, kayak kita kasih hipotesis lah ya. Hipotesisnya seperti apa, karena itu untuk mempermudah ya, karena sebenarnya belum ada tapi kita sudah membayangkan, mempunyai hipotesis awal seperti apa penelitian kita, ya bisa itu jadi lebih mudah. Selanjutnya di slide berikutnya aplikasi penunjang. Ya ini saya coba share aja beberapa ya yang biasa dipergunakan. Ini Mendeley pasti ya. Ini ada nama saya di sini. Kita bisa searching di sini ya. Kalau kita nggak ada ide, nggak ada apa ya untuk permasalahan ini, kita coba searching di sini ya. Daftar dulu sebelumnya, sign up, langsung kita cari di sini. Selanjutnya ini adalah mirip seperti Mendeley, bedanya ini adalah open source ya. Saya biasa menggunakan ini. Lebih apa ya? Ya fitur-fiturnya berbeda dengan yang tadi ya. Yang Mendeley itu dia tidak terbuka ya, bukan open source. Tapi banyak juga yang mempergunakannya. Jika kita masuk di websitenya, jika penelitian kita baik atau referensi yang kita share di sana ternyata berkaitan dengan penelitian orang lain, ya mungkin kita bisa join riset ya dengan orang lain. Selanjutnya ada EndNote. Ini saya belum pernah coba, tapi ini juga rekomendasi ya. Nanti saya mungkin next akan coba juga, karena mungkin ini tidak bisa dipergunakan di OS saya ya. Saya biasa menggunakan Linux. Nanti mungkin saya coba ya di Windows seperti apa. Selanjutnya ini yang tadi bentuknya ini ya, yang dua ini bisa online, kita harus install. Ini juga yang ini sepertinya juga sama ya, karena ada web login jadi nggak harus install ya. Nah kalau yang ini dia nggak punya websitenya atau punya cloudnya, jadi ini pure kita install di drive kita. Nah ini saya juga pakai, terutama yang biasa menggunakan ebook ya. Ebook saya biasanya naruhnya di sini. Ini benar-benar istilahnya lemari buku digital ya. Saya menggunakan ini. Selanjutnya untuk kuantitatif pastinya perlu pengolahan data dengan aplikasi. Nah, aplikasi penunjang yang biasa dipakai dengan ribuan data dan dia tidak akan nge-lag ya, ini udah teruji sudah lama, yaitu SPSS dari IBM. Ya, ini kalian juga bisa coba, ada beberapa versi. Saya menggunakan yang 26, atau sekarang udah versi keberapa ya. Ini nggak ada di bawah ya. Entah 27 entah berapa ya, udah update terus. Nah, kalau ini open source, saya juga menggunakan ini. Ya, kalau ini emang tidak terlalu banyak datanya, tidak seperti SPSS IBM, tapi lumayan menarik ya karena dia free ya. Dan bisa kita coba beberapa pendekatan uji statistiknya, deskriptif dan sebagainya bisa dilakukan di sini. Selanjutnya ini juga ada ya, dan ini benar-benar pure dari Linux untuk statistik atau data analisis menggunakan tools ini, namanya PSPP ya, mirip sama yang tadi ya, yang tadi IBM. Kalau ini secara komunitas, secara open source, bisa di-download secara gratis. Tapi saya nggak tahu apakah ini bisa untuk Windows atau OS yang lainnya. Selanjutnya, nah kalau tadi kita bahas kuantitatif, ada juga kualitatif. Kualitatif juga ternyata perlu tools juga untuk mempermudah menganalisis data, khususnya untuk coding ya. Coding itu setelah kita ambil data-data dari expert atau dari narasumber, kita coba membuat suatu coding dari pernyataan-pernyataan mereka. Tentunya dengan aplikasi kita lebih mudah ya. Biasanya mungkin zaman dulu tulis ya atau diketik manual, tapi dengan aplikasi kita cukup share saja questionnya atau pertanyaan seperti apa ke aplikasi. Maka aplikasi akan mencoba membuat suatu skema yang sesuai dengan pendekatan kualitatif.
Apalagi sekarang ada AI ya, ini analysis software with AI. Ini semuanya saya rasa di semua aplikasi semuanya sudah mencoba mengintegrasikan dengan AI. Selanjutnya, nah kalau yang tadi berbayar, pastinya Envivo itu berbayar dan sudah banyak dipergunakan. Ini ada quellcoder, saya juga pakai ini. Ini sebenarnya secara teoritis ya, teorikal itu sebenarnya mirip ya, mempermudah. Jadi saya macam kayak kalau kita pakai Excel juga sebenarnya bisa, tapi ada beberapa tools yang aplikasi itu lebih menyederhanakan sehingga lebih mudah dipergunakan. Oke, ini quellcoder, saya menggunakan ini ya. Envivo juga saya pakai, tapi di Windows ya. Ada juga ini apa ya, Tegwit ya, ini mirip juga seperti yang tadi, saya belum pernah nyoba, tapi ini reviewnya lumayan baik ya. Mungkin nanti bisa dicoba juga. Selanjutnya setelah kita tahu beberapa abstrak itu seperti apa, aplikasi penunjang seperti apa, kita harus menentukan tulisan kita mau rilis di mana. Nah, untuk yang khusus skupnya tourism, ini yang bisa dijadikan acuan ya. Kalau ITB ini kayaknya salah ya, saya ambil dari itu. Ini yang bahasa Indonesianya mungkin ya. Kalau yang bahasa Inggrisnya Asian Journal Tourism of Hospitality, AJH ya, Asian Journal of Hospital and Tourism ya. Ya, ini ada beberapa ya. Mungkin kalau yang free nanti bisa juga di prodi kita ya, di Jotpad mungkin akan rilis yang awal ya. Insyaallah mudah-mudahan juga bisa rilis secara berkesinambungan. Baik, jika ada pertanyaan seperti biasa kita akan coba menggunakan platform Google Classroom dan Telegram. Sekian, tidak berlama-lama agar tidak memperpanjang videonya sehingga mudah ditonton dan lebih enak. Jika ada pertanyaan ya bisa di kolom komentar dan sebagainya. Absensi biasa ya Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih.